Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamin nabi nasta'inu ala muridun yawadin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan siang hari ini kita bisa kembali bertemu dan bermuajalah dengan Ustaz kita Al-Fatah Ma'afilani dalam kajian makanan rutin Agama Village. Setelah membahas bahasan seputar tentang tafsir surat pilihan 30 dari kitab Tafsir As-Sa'di. Marilah kita mulai dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Kalau tafadhol masukkan Ustaz. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw dhalla aw azilla aw uzala aw adlima aw udlama aw ajhala yujhal alayya. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Iwani wa akhwati rahimakumullah. Alhamdulillah di sore hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita pembahasan tafsir As-Sa'di. Kita mulai dengan juz 30 terlebih dahulu karena tentu surat ini sebagian besar sering berinteraksi ya, terutama di surat-surat terakhir. Alhamdulillah kemarin kita sudah selesai membahas surat Al-Bayyinah awal ya. Kita lanjutkan kembali pada sore ini melanjutkan surah Al-Bayyinah yang sempat kemarin kita baca di ayat pertama dan kedua. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyia rabbah. Baik, surah Al-Bayyinah. Al-Bayyinah ini dimulai dengan kalimat lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru, orang-orang kafir dari min ahlil kitabi, dari ahlu kitab. Maksud ahlu kitab di sini adalah Nasrani dan Yahudi, minal Yahudi wan Nasara, wal musyrikina, orang-orang yang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lam yakun, mereka tidak akan meninggalkan apa agama mereka, munfakina hatta sampai datang kepada mereka, hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Jadi ini
eh, penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang kafir baik dari golongan ahlu kitab, Yahudi, Nasrani maupun orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah itu tidak akan pernah meninggalkannya, tidak meninggalkan, bukan tidak akan pernah ya, tidak akan meninggalkan agama mereka atau kekufuran mereka sampai jelas kepada mereka ya apa namanya bukti yang nyata. Nah, jadi ini memang konsekuensi ya untuk masalah keimanan. Dari ayat ini kita bisa mempelajari bahwa keimanan itu dibangun dari proses berpikir. Karena bukti yang nyata itu, al-bayyinah itu membutuhkan penjelasan secara rasional, ya, penjelasan secara rasional. Nah, maka bagi kita sebagai umat Islam, ketika kita beriman atau konsep keimanan kita harus dibangun secara rasional. Bahwa kita beriman kepada Allah, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Nabi Muhammad, dan seterusnya, surga neraka, hari kiamat, itu harus dibangun dengan bangunan rasional. Dan Alhamdulillah di kajian kita sudah disampaikan ya. Di awal-awal kajian kita, mungkin silahkan teman-teman bisa cek kembali rekaman YouTube-nya yang sudah dikumpulkan oleh Ihsan ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Beliau mengumpulkan kajian kita sejak awal ada itu ya. Nah, itu ada penjelasan tentang bagaimana kita membangun keimanan secara rasional. Ya, keimanan dengan proses berpikir. Bukan keimanan yang hanya sekedar doktrin. Ya, doktrin itu artinya hanya dogma. Sesuatu yang harus kita ikuti tanpa kemudian memenuhi 3 syarat. Nah, jadi kan satu konsep keimanan, keyakinan itu bisa kita terima, bisa umat manusia terima kalau dia memenuhi 3 syarat. Yang pertama itu bisa memuaskan akal. Nah, konsep Islam akidahnya bisa memuaskan akal. Yang kedua adalah bisa menenteramkan hati. Jadi hati kita itu ketika mendengarkan atau menerima penjelasan terkait dengan konsep akidah Islam, maka bisa menenteramkan hati. Hati tidak lagi gundah, tidak lagi gelisah, tidak lagi galau. Sudah ajeg, ya, sudah yakin 100%. Kenapa harus bisa 100% yakin? Karena dibangun dari tadi terpuaskannya akal. Ya, terpuaskannya akal menyebabkan perasaan kita juga ikut puas. Kan begitu ya. Karena contoh misalkan kita sudah punya informasi bahwa rasa durian itu yang enak itu ya seperti apa, itu sudah punya informasi. Ya, informasi itu kumpulan dari informasi dari internet, dari teman-teman yang penyuka durian, misalkan bahwa durian yang paling enak itu modelnya seperti apa, manisnya seperti apa. Dapat informasi, ya kan? Atau mungkin juga pernah pengalaman makan durian. Itu maklumat, itu informasi, itu sesuatu yang berasal dari pikiran. Lalu kita disuguhkan durian oleh teman kita. Nah, ketika kita makan durian dan ternyata itu sesuai dengan ekspektasi kita, maka perasaan kita akan senang. Perasaan kita senang, perasaan kita menjadi lapang, perasaan kita menjadi plong. Oh, alhamdulillah ternyata memang durian itu seperti yang saya bayangkan, seperti yang saya pikirkan, ya kan? Bayangkan kalau misalkan durian yang kita makan ternyata tidak seperti yang kita bayangkan, seperti yang kita pikirkan, seperti cerita orang-orang itu. Rasanya nggak enak, nggak karuan, maka otomatis perasaan kita pun menjadi tidak senang, ya kan? Nah, gitu. Jadi memang perasaan hati itu dibangun dari proses berpikir, ya. Nah, makanya kalimat qulub atau qalb itu maknanya sebenarnya secara hakiki qalb itu artinya kan jantung, ya, bukan hati dalam konsep liver gitu ya. Secara organ tubuh qalb itu artinya jantung. Nah, secara konsep bahwa ada pemikiran dan perasaan, ya, perasaan itu ya qalb itu kadang-kadang qalb itu diartikan akal, kadang-kadang diartikan perasaan. Ya, ada kaitan antara perasaan dengan akal. Maka di sini orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang musyrik itu tidak akan pindah, ya, tidak pindah ke agama yang lain kecuali mereka mendapatkan penjelasan yang nyata. Dan bagi orang-orang yang cerdas dari kalangan mereka, ketika mendapatkan dakwah dari Rasulullah, dakwah dari para sahabat, mereka menerima Islam. Ya, mereka menerima Islam. Misalkan seperti kisah masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu kan karena beliau mendengar langsung wahyu yang dibacakan oleh adiknya Fatimah. Surat Toha itu kan. Dan isinya menggugah pikirannya, menggugah perasaannya, memutar balik yang dulunya ya hatinya itu tidak suka dengan Nabi. Bahkan ada keinginan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW.
ketika mendengar ayat tadi, ayat surat Toha itu, momentumnya tepat di situ, lalu dia berpikir dengan pikiran yang cerdasnya, lalu Allah kasih taufik kemudian dia untuk memahami apa yang dibaca oleh adiknya itu, maka otomatis dia kemudian tertarik dengan Islam dan mendatangi Rasulullah masuk Islam. Nah, gitu. Ini kan ada bukti yang nyata di situ. Ya. Dan proses keimanannya Umar bin Khattab kan tidak langsung tiba-tiba, ada proses interaksi sebelumnya, melihat orang-orang Muslim hidupnya bagaimana, melihat proses komitmen umat Islam, bagaimana komitmen para orang-orang pengikut Islam yang senantiasa teguh istiqomah memegang agamanya. Kok jadi Umar berpikir gitu, ini agama apa kok bisa bikin orang-orang itu berani menyerahkan hartanya, menyerahkan jiwanya, nyawanya hanya untuk agama baru ini? Ada apa dengan agama baru ini? Kan bertanya-tanya Umar. Ya kan, ketika itu banyak pertanyaan di benak beliau, lalu bertemu dengan adiknya membaca surat Toha, otomatis nyambung langsung. Wah, ternyata seperti tadi, ya seperti ketika kita mau makan durian, oh ternyata perasaannya langsung berubah. Perasaan benci awalnya menjadi suka dan tertarik kalau suka. Nah, gitu ya. Jadi itu penjelasan secara lengkapnya. Tapi secara pendeknya, ini adalah maksudnya bahwa orang-orang kafir baik dari golongan ahli kitab ataupun musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang bukti yang nyata. Nah, bukti yang nyata itu siapa? Rasulun minallahi yatlus suhufan mutahharah. Nah, itu jawabannya. Ya, wahiyya Rasulullah, itu adalah bukti yang nyata itu adalah siapa? Rasulullah, Rasulun minallah. Rasul dari Allah Subhanahu wa taala itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah bayyinah itu al-bayyinah itu maknanya adalah itu Nabi Muhammad, Rasul. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang disebut sebagai al-bayyinah kan gitu. Nah, kan disebutkan di sini kalimatnya itu hatta ta'tiyahumul, sampai datang kepada mereka al-bayyinah. Man hiya al-bayyinah? Al-bayyinah itu hiya rasulun minallah. Nah, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak hanya Rasul sebagai pesannya, tapi juga yatlus suhufan mutahharah, Al-Quran, yang membacakan lembaran-lembaran yang suci itu Al-Quran. Jadi ini adalah al-bayyinah. Rasul ja'abihi Al-Quran. Rasul yang membawa Al-Quran. Berarti Rasul yang membawa wahyu dan membawa mukjizat. Satu paket. Gitu. Ya, ini adalah satu paket. Tidak bisa dipisahkan antara Rasul dengan Al-Quran. Ya, bahkan kata Sayyidati Aisyah radhiyallahu anha, khuluquhu Al-Quran. Ya, akhlaknya Nabi itu Al-Quran itu sendiri. Insyaallah ya. Jadi tidak bisa dipisahkan. Jadi al-bayyinah yang dimaksud dengan bukti yang nyata itu adalah ini Rasul yang Allah turunkan ke tengah-tengah mereka, ke tengah-tengah orang musyrik dan ke tengah-tengah orang ahli kitab. Ya, dan tidak hanya Nabi sebagai personnya, tetapi juga apa yang dibawa oleh Nabi itu Al-Qur'an. Nah, jadi ini adalah al-bayyinah. Fiha kutubun qayyimah, yakni fiha fi kutub ya, fi di dalamnya ya, tilka suhuf ya, fi tilka suhuf akhbarun shadiqatun. Nah, terdapat akhbar, kabar-kabar shadiqatun yang benar. Wa miru adilah, dan urusan-urusan yang adil, tahdi ilal haqqi wa ilas sirat, yang membimbing kepada kebenaran ya, dan jalan yang lurus. Ya, fiha kutubun qayyimah. Makna kutubun qayyimah itu tadi fitil kasuhufi akhbarun shadiqatun wa awamiru adilatin tahdi ila haqqi wa ila siratil mustaqim. Itu adalah lembaran-lembaran atau kabar gitu ya, yang benar, shadiqah, bukan kabar yang bohong. Berarti semua kabar yang ada di kitab Al-Qur'an itu benar semua. Tidak ada kisah di Al-Qur'an yang berbohong ya, semuanya benar. Ya. Kemudian dan urusan-urusan yang menunjukkan keadilan ya, ilal haqqi wa ila siratil mustaqim ya, urusan-urusan yang dijelaskan di Al-Qur'an dengan adil dan juga dengan jalan yang lurus gitu, dengan jalan yang lurus. Wa ma tafarraqa alladziina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Dan tidaklah tidaklah terpecah belah alladzina utul kitab, orang-orang yang utul kitab, membawa Alkitab, illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, ya, melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata.
Nah, jadi orang ahlul kitab ya, penjelasan kepada mereka memang harus lebih ya. Makanya disebutkan di tafsirnya wa makhtalafa alladziina utul kitab minal yahudi wan nasara. Ya, dan tidaklah orang-orang yang turunkan kitab itu Yahudi dan Nasrani itu ya, fi kauni Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya, menolak keadaan kedatangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulan haqqan, sebagai rasul yang sebenar-benarnya. Ya. Lama yajidunahu min na'tihi fi kitabihim, padahal ya mereka menemukan sifat-sifat nabi itu ada di kitab mereka. Yahudi Nasrani itu sudah baca di kitab-kitab mereka bahwa akan muncul nabi baru. Sifat-sifatnya juga dimunculkan di sana, dan Nabi Muhammad persis dan sama persis dengan apa yang dikisahkan oleh kitab-kitab mereka. Jadi jelas tanda-tandanya, ciri-cirinya semua jelas. Ya. Illa min ba'di ma tabayyana annahu nabiyyul ladzi wa'adu bihi fit Taurat wal Injil, ya. Kecuali setelah jelas bagi mereka bahwa Muhammad adalah nabi yang telah dijanjikan di kitab Taurat dan Injil. Nah, jadi sudah dijelaskan kedatangan Nabi Muhammad itu sifat-sifatnya dan sebagainya ada di kitab Taurat dan Injil. Fakanu mustami'ina ala sihhati nubuwatih. Maka mereka harusnya bersama-sama membenarkan ya kenabian Nabi Muhammad SAW. Walamma ba'asa jahaduha wa tafarruqu. Tetapi yang terjadi adalah mereka malah menyangkalnya ya dan berpecah belah. Kenapa kira-kira mereka menyangkal? Nah, menurut sebagian ulama, penolakan orang Yahudi dan Nasrani kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir itu karena Nabi Muhammad tidak berasal dari Bani Israel, bukan keturunan Nabi Yakub, atau lebih tarik ke atas lagi, bukan keturunan Nabi Ishak. Padahal sumbernya ayahnya sama, itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak dua kan, Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nah, kebanyakan para nabi setelah Nabi Ibrahim itu berasal dari keturunan Nabi Ishak semuanya. Ada Yakub di situ misalnya, ada Yusuf, ada Musa, ada Harun, ada Isa, Daud, Sulaiman, Zulkifli, Ilyasa, semuanya keturunan Nabi Ishak. Nah, jadi menurut tradisi mereka sudah tahu bahwa akan muncul nabi terakhir. Dengan ciri-ciri yang mereka juga sudah paham dengan ciri-ciri nabi terakhir itu. Bahkan mereka lebih mengerti, memahami nabi yang akan dimunculkan di akhir zaman dibandingkan anaknya sendiri. Nah, tapi anehnya ketika Nabi Muhammad muncul dan itu ciri-cirinya persis sekali, mereka menolak. Kenapa menolak? Karena tidak berasal dari keturunan Nabi Ishak. Nah, Nabi Muhammad SAW itu keturunan Nabi Ismail, beda jalur. Nah, jadi satu bapak, beda ibu. Nah, bapaknya satu Nabi Ibrahim, ibunya beda, yang satu Siti Hajar, yang satu Siti Syarah. Nah, jadi itulah penolakan mereka sebenarnya. Padahal Nabi Muhammad sudah memiliki ciri-ciri yang sangat jelas, ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka itu diperintahkan illa kecuali liya'budullah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Mukhlishina, secara ikhlas, ya. Lahuddin, semuanya untuk agama. Ya, hunafa, agama yang apa? Yang agama yang benar, agama yang hanif, agama yang lurus. Ya. Wa yuqimus sholata, agar mereka juga menegakkan salat. Wa yutuz zakata, menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang benar atau yang lurus. Jadi dari ayat ini sebagian ulama menyimpulkan bahwa yang diwajibkan sholat itu tidak hanya umat Islam. Yang diwajibkan sholat itu, diwajibkan zakat itu tidak hanya umat Islam, tapi umat ahli kitab juga sama. Apa dalilnya? Dalilnya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Nah, jadi orang-orang kafir pun, ya, terutama dari ahli kitab, itu wajib sholat 5 waktu. Ya, namun ya nih,
Mereka itu wajib sholat, tapi ketika sholat mereka tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Karena syarat sah sholat itu yang pertama harus muslim. Jadi mau tidak mau agar mereka terbebas dari kewajiban sholat, mereka harus masuk Islam dulu. Gitu ya. Jadi wa ma'miru fi sa'ir syara'i ila liya'budullah. Jadi seluruh syariat Islam, seluruh syariat para nabi itu pasti agamanya agama tauhid. Semuanya diminta menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi secara tauhid semua agama, semua nabi, semua rasul ajarannya sama, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala secara tauhid, ya. Qasidina bi ibadatihim wajhah. Ya, mereka memaksudkan ibadah mereka hanya kepada satu wajah, itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'ina an syirki ilal iman, dan berpaling dari kesyirikan ya kepada keimanan. Jadi mereka berpaling dari kekufuran ke kemusyrikan lalu menuju iman. Wa yuqimus sholata wa yu'addu zakata. Lalu mereka orang-orang kafir ahli kitab ya mereka harus menegakkan salat dan menunaikan zakat. Wa dzalika huwa dinul istiqamah. Itulah agama yang istiqamah, wa huwa Islam, yaitu agama Islam. Nah, jadi mereka sebenarnya orang-orang kafir ahli kitab itu diminta salat juga. Diperintahkan salat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuman syarat sah salat itu kan harus muslim, maka mau tidak mau dia harus muslim dulu. Baik. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah, ya. Sungguh orang-orang kafir dari ahli kitab ataupun orang musyrik, mereka akan kekal di neraka jahanam, fi nari jahannam khalidina fiha. Ya, mereka akan kekal di neraka jahim, nah, neraka paling bawah, ya, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, dan itulah sejahat-jahat makhluk, sejelek-jelek makhluk, itu orang-orang kafir. Nah, tapi ketika mereka masuk Islam menjadi sebaik-baik makhluk. Jadi baik dan buruknya makhluk bukan karena bangsanya, bukan karena fisiknya, tapi berdasarkan akidahnya. Gitu. Jadi ketika dia berakidah Islam, maka dia menjadi orang baik, orang yang baik. Seburuk apapun mungkin fisiknya. Nah, begitupun juga sebaliknya, walaupun dia ganteng tapi dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak masuk ke dalam agama Islam, maka tetap dianggap jelek. Itu dianggap jelek oleh Islam. Dan itu harus menjadi komitmen kita, harus menjadi keyakinan kita. Nah, sekarang itu ada upaya dari orang-orang yang tidak suka dengan Islam itu mengaburkan masalah itu. Ini padahal masalah akidah. Masalah akidah itu nggak bisa remang-remang, nggak bisa abu-abu, harus hitam putih akidah itu. Ya, karena akan menunjukkan identitas kita, apakah kita muslim atau tidak muslim. Ya. Bahkan orang yang masuk Islam saja itu harus bersaksi, harus bersyahadat, ya. Bersyahadat, dan bagusnya disaksikan oleh banyak orang. Agar apa? Orang-orang tahu bahwa dia masuk Islam. Karena ketika orang-orang sudah tahu bahwa dia itu masuk Islam, maka hak dan kewajibannya sama seperti kaum muslimin. Ya, hak mendapatkan perlindungan, hak mendapatkan sedekah, hak mendapatkan zakat fitrah misalkan, ya. Hak mendapatkan zakat mal, ya, itu karena dia menjadi statusnya sebagai muslim. Tapi kalau dia misalkan beriman sembunyi-sembunyi, tidak ditampakkan ke masyarakat keimanannya, ya, kaum muslimin akan memperlakukan dia seperti orang kafir, ya, bukan sebagai orang mukmin. Ya, makanya pentingnya mendeklarasikan ketika ada orang yang mau masuk Islam, ya. Jadi innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ini bagi orang-orang kafir, baik ahli kitab ataupun orang-orang musyrik. Sedangkan untuk orang-orang yang beriman, innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Ada dua syaratnya kalau ini disebut sebagai khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Yang pertama adalah innal ladzina amanu, orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman adalah khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang baik, maka kita menjadi khairul bariyah, misalkan harus amanu, orang-orang yang beriman. Apakah cukup beriman saja? Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada-qadar, beriman kepada malaikat, kitab, dan seterusnya. Apakah cukup beriman saja? Tentu saja tidak. Iman saja itu kan perkara hati. Maka amalnya pun harus tampak. Amal apa yang mendukung dia menjadi khairul bariyah. Itu yang kedua, amanu wa amilus solihat. Wa amilus solihat berarti beramal soleh.
beramal sesuai dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah perintahkan, lakukan. Kalau larang, tinggalkan. Gitu. Itu yang disebut dengan wa'amilus sholihat, ya, amal soleh. Yang kebanyakan di situ nanti belajar fikih di situ ya, fikih ibadah, fikih muamalah, fikih dan sebagainya ya, wa'amilus sholihat. Nah, orang-orang yang beriman dan wa'amilus sholihat ini ulaika hum khairul bariyah. Mereka adalah orang-orang yang baik, sebaik-baik makhluk. Khairun itu kan maknanya paling baik makhluk, makhluk yang paling baik. Ya. Jadi kalau kita ingin disebut makhluk yang paling baik, maka syaratnya dua. Amanu wa amilus sholihat. Ya, beriman dan beramal soleh. Ya, beramal soleh itu ya apapun itu. Kalau kita niatkan untuk beramal soleh, hanya sekedar membuang sampah saja, itu bisa jadi pahala. Membuang sampah ke tempatnya, menyingkirkan duri di jalanan atau batu di jalanan yang kalau tidak dipindahkan berpotensi membuat celaka orang misalkan. Kita pindahkan, kita geser, bubut membersihkan rumah, itu juga sama ibadah, membersihkan rumput itu juga sama ibadah. Semua amal soleh itu kalau kita niatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mata-mata hanya menjalankan perintah Allah, dapat pahala itu. Dan itu menjadi bagian dari amal soleh itu. Nah, Masya Allah ya. Jadi ini adalah potensi peluang kita, ya, peluang kita. Kita ingin mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina shadaqallaha wa tabau rasulahu. Ya, orang-orang yang membenarkan Allah dan juga mengikuti Rasul, wa amilu shalihat, dan orang-orang yang beramal saleh, ulaika hum khairul khalqi. Maka mereka adalah sebaik-baik makhluk. Baik ya, insyaallah kita menjadi orang-orang yang sebaik-baik makhluk. Baik. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyya rabbah. Jadi jazaohum inda rabbihim yaumil qiyamati jannatun iqamah wastiqrarun fi muntahal hasan. Jadi balasan mereka khairul bariyah itu di sisi Tuhan mereka itu Allah Subhanahu wa taala jannatu adnin, surga Aden. Masya Allah ya, surga Aden. Memang surga ini bukan surga tertinggi. Surga tertinggi kan Jannatul Firdaus. Ya, Jannatul A'la, ya, surga yang paling tinggi. Tapi ini Jannatul Aden, surga Aden, ya. Bagaimana sih gambaran surga Aden itu? Gambarannya adalah tajri min tahtil anhar. Di surga Aden ini ada sungai-sungai yang mengalir, ya. Khalidina fiha abada. Orang-orang yang masuk atau mendapat balasan ke surga Aden, dia akan kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum, itu karena Allah ridho kepada mereka, waradu'an, dan mereka pun ridho kepada Allah. Dzalika liman khasyya rabbah. Yang demikianlah liman bagi orang-orang yang merasa takut dan khawatir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya, jadi surga itu memang hal yang imajiner saat ini ya. Tapi itu termaktub dalam Al-Qur'an. Ini kan juga Al-Qur'an tafsirnya, ya. Maksudnya kita mentafsirkan Al-Quran dengan kitab tafsir As-Sa'di itu. Nah, bagi kita sekarang ini menjadi motivasi ya, bahwa surga itu ya ada, pertama harus kita yakini. Yang kedua adalah bahwa surga itu adalah balasan Allah karena Allah ridho kepada kita. Ya. Yang ketiga, insya Allah semuanya berhak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun digambarkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Imam Bukhari, ya, Sahih Bukhari, dinyatakan di situ bahwa ada 70.000 yang masuk surga tanpa hisab. Nah, tentu kita juga berharap bisa masuk surga tanpa hisab ya. Karena kalau dengan hisab, ya Allah, hisabnya sendiri itu jadi azab bagi kita, nunggunya lama satu-satu dan sebagainya. Tapi kalau kita masuk surga dengan tanpa hisab, nah insya Allah. Nah, apakah mungkin? Ya mungkin aja. Harus yakin gitu. Makanya kita harus doa terus sama Allah, masukkan aku ke surga tanpa hisab. Masukkan aku ke surga tanpa hisab. Harus begitu terus. Ya, karena lama-lama kalau diminta terus juga dikabulkan insya Allah. Ya, kita berharap rahmat Allah saja lah. Kalau kita berharap pada amal ibadah kita, ya Allah masih jauh. Ya, masih jauh sekali amal ibadah kita. Nah, ini ada kisah menarik ya tentang bagaimana seseorang itu berusaha masuk surga itu. Padahal orang ini sudah ada di neraka. Jadi dikisahkan dalam hadis Bukhari ya, Sahih Bukhari, ya disebutkan di situ ada seorang yang sudah ada di neraka.
Lalu orang ini kemudian sedikit minta-minta sama Allah, ya Allah, oh ya Allah, aku tidak tahan di surga ini ya Allah, aku nggak kuat di surga ini ya Allah, tolong ya Allah, minta terus di neraka, minta terus untuk apa? Untuk dibebaskan dari siksa neraka, untuk tidak disiksa lagi di neraka, nggak kuat itu siksa. Minta jerit-jerit sama Allah Subhanahu wa taala, teriak-teriak sama Allah Subhanahu wa taala, minta dijauhkan dari neraka. Maksud minta tidak disiksa di neraka. Ya, maka kemudian Allah mengabulkan karena permintaan hamba ini. Dikisahkan begitu tuh kisahnya itu. Maka orang ini kemudian tidak disiksa neraka. Tapi dia masih ada di neraka. Lalu setelah itu minta lagi, ya Allah, minta ya Allah. Aku nggak kuat lihat orang-orang disiksa. Melihat orang-orang disiksa juga siksaan buat diriku sendiri. Ya, memang aku sudah bebas dari siksa neraka, tapi aku nggak kuat melihat siksaan orang, kemudian mendengar siksaan orang. Aku nggak kuat ya Allah, tolong jauhkan aku dari pintu neraka. Minta lagi tuh. Kata Allah digambarkan, kamu ini anak Adam memang celaka kamu, wailak. Kamu ini mintanya macam-macam. Tadi sudah aku kabulkan, tidak akan disiksa. Sekarang kamu minta lagi untuk dijauhkan dari api neraka. Dari pintu neraka. Ya sudahlah, aku jauhkan kamu dari pintu neraka. Udah dijauhkan dari pintu neraka. Sudah dijauhkan dari pintu neraka, orang ini kemudian lihat terbayang-bayang di sana ada surga. Wah, di surga gimana rasanya surga gitu ya. Minta lagi sama Allah, ya Allah, tolong ya Allah, dekatkan aku ke pintu surga. Enggak usah masuk enggak apa-apa ya Allah. Yang penting bisa dekat sama pintunya dah. Ya. Aku sudah alhamdulillah bersyukur kepada terima kasih sama ya Allah karena aku sudah dijauhkan dari pintu neraka. Tapi aku ingin tahu surga itu kayak gimana. Enggak apa-apa, enggak usah masuk juga enggak apa-apa. Di depan pintunya saja enggak apa-apa. Dasar kamu Bani Adam, kata Allah itu kan digambarkan begitu tuh ya. Mintanya macam-macam. Tadi minta ini aku kabulkan, minta lagi gitu kan. Ini kan sebenarnya gambaran gitu ya. Jadi ketika Allah diminta itu, pasti dikabulkan. Insya Allah ini dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini kemudian dikabul. Ya sudahlah kalau gitu, aku kabulkan kamu. Ya, aku simpan kamu di dekat pintu surga. Oh, dipindahin tuh ke pintu surga. Lama di pintu surga, dia lihat tuh kenikmatan yang di dalam surga itu. Ya Allah, nikmat banget tuh orang-orang. Ya, dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Ada sungai, ada buah-buahan, ada minta macam-macam, ya kan? Bahkan ada bidadari, ya begitu-begitulah ya. Kenikmatan surga itu. Minta lagi sama Allah, ya Allah, aku nggak kuat di sini ya Allah, aku pengen masuk ya. Pengen masuk ya Allah, ya kan? Tolong aku ya Allah. Wah, Allah langsung balas lagi. Aduh celaka kamu Bani Adam. Mintanya macam-macam. Sekarang minta pengen masuk. Tadi kau minta cuma di pintunya saja aku kabulkan. Tapi sekarang kau pengen masuk. Gitu ya. Waduh, gitu kan. Akhirnya kemudian dikabulin ya. Karena dia merengek-rengek terus, minta terus sama Allah, ingin masuk surga, dimasukkan oleh Allah ke surga. Ketika masuk ke surga, bingung. Ya Allah, gimana cara menikmati surga? Orang-orang kok bisa menikmati, aku bingung, ngapain ini kan? Nah, digambarkan begitu lah ya. Kata Allah diajarin sama Allah langsung. Kamu minta apa saja, kamu ngomong aja, mau minta apa, minta makanan, minta minuman, minta buah-buah, minta apa saja. Nanti kamu nampak kenikmatan akan datang ke kamu sendiri. Begitu ya, saudara. Dan ada meminta sama Allah macam-macam gitu. Minta buah-buahan, minta makanan, minta mungkin jalan-jalan kemana. Kan di surga itu ada perkataan yang dusta ya. Semua itu dikabulkan sama Allah. Ya, minta istri, minta bidadari, semua dikabulin semua. Jadi dia sudah puas menikmati itu. Nah, itu ada lanjutan yang bisa lupa itu. Ya, lanjutannya bagaimana? Pokoknya kisahnya menarik lah ya. Itu digambarkan oleh Rasulullah SAW oleh hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Sahih Bukhari ada di kitab Sahih Bukhari. Ya, Masya Allah. Jadi ini maksudnya apa? Maksudnya bahwa orang yang sudah masuk di neraka saja, ketika dia minta sama Allah, dikabulkan sama Allah. Apalagi di sini di dunia kita belum masuk kemana-mana, gitu kan? Kita mungkin hopeless ya kan, dengan banyak dosa, kurang ibadah, macam-macam. Kita minta aja sama Allah. Ya, kita tetap berharap pada Allah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala agar bisa masuk surga. Ya, tentu kita maksud tidak pengen seperti dia gitu kan, masuk neraka dulu, ya kan, bertahap langsung kalau bisa mas kita ya. Masya Allah, Insya Allah ya ini motivasi ya, semangat bagi kita bahwa
surganya Allah itu indah, tapi di sisi lain nerakanya Allah juga menyeramkan sekali. Nah, untuk semua kita dijauhkan dari api neraka, ya, dari kita, keluarga kita, anak-anak kita. Maka siapa yang bisa berperan saat ini ya kita. Kita tetap harus ada upaya, usaha. Memang itu rahmat dari Allah. Tapi kita usaha untuk menjadi orang yang taat hanya kepada Allah, menjalankan semua perintah Allah, berusaha menjalankan semua perintah Allah. Sampai kemudian Allah panggil kita dalam kondisi kita sedang taat, ya, sedang taat, sedang sholat tahajud, sedang sholat Tuhan, misalkan, sedang sholat zuhur, sedang pengajian, ya, masya Allah. Ya, kita berharap minta sama Allah diwafatkan husnul khotimah, insya Allah. Ya, baik. Jadi balasan bagi orang-orang yang khairul bariyah tadi adalah surga yang kokoh, ya, ada puncak kebaikan, mengalir di bawahnya istana yang sungai-sungai, ya, kekal di dalam selama-lamanya, ya kan? Allah ridho kepada mereka, maka diterimalah amal-amal mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang dijanjikan kepada mereka dan berbagai macam dunia. Nah, inilah balasan yang baik bagi siapa yang takut kepada Allah dan menjauhi kemaksiatan. Ya, bahwa orang-orang yang beriman, ya, dan beramal soleh, ya, Allah telah janjikan surga yang di dalamnya kita kekal selama-lamanya. Insya Allah itulah tempat kembali kita, ya, itulah tempat asal kita. Di dunia ini semuanya adalah sementara, gitu ya. Kita bolehlah kita mengejar-ngejar dunia, tapi tetap, ya, motivasi utama kita adalah menuju akhirat. Jadikan dunia sebagai batu lompatan menuju akhirat kita. Jadikan setiap pekerjaan kita menjadi ibadah, ya, dengan cara apa? Dengan cara mentaati aturan-aturan yang berkaitan dengan amal kita. Jangan sampai kita melakukan perbuatan yang Allah haramkan, gitu ya, di sela-sela bekerja atau di pekerjaannya atau ketika kita menunaikan amal yang diberikan oleh pekerjaan kita. Ya, insya Allah kalau kita niatkan semuanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan jangan lupa kita pun harus peduli dengan kondisi umat Islam, ya, kondisi umat Islam di Palestina. Kita harus kita doakan terus, ya, karena mereka belum selesai, ya, terus dibayang-bayangi dengan bom, dibayang-bayangi dengan kezoliman Israel, ya, laknatullah alaihim, bukan Israel, ya, bukan Israel tapi Israel, atau Yahudi laknatullah alaihim, ya, dan juga para sekutu-sekutunya. Kita bantu dengan doa, ya, dan juga kita ada harta disisikan untuk mereka dan seterusnya, ya, ataupun mungkin juga tetangga kita, saudara kita yang kesulitan, kita bantu mereka tentunya, ya. Maka insya Allah semua yang kita lakukan, ya, Allah catat sebagai sebuah kebaikan dan Allah balas dengan sebaik-baik pembalasan, terutama adalah kita berdoa agar kita bisa masuk surga tanpa hisab, insya Allah. Nah, kalau misal saya cukup, sudah jam 3:15. Silahkan bagi teman-teman yang ingin diskusi, ya, bertanya atau menyampaikan pandangannya juga boleh. Tafadhol. Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasan dari materi yang diberikan untuk siang hari ini. Silakan jika ada pertanyaan bisa langsung raise hand dan bertanya atau ketik pertanyaannya di kolom chat, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ya Pak Ustadz, ya. Nah, ini Pak Bobi. Ya, ini Pak Mul. Pak Bobi mana nama panggilan? Oh, ini tulis namanya Bobi 123. Iya, di akunnya itu Pak Ustadz. Oh iya, silakan Pak Mul. Ini ya Pak Ustadz, kan saya ini apa, security ya Pak Ustadz, ya. Dalam bertugas, apakah diwajibkan saya harus sholat berjamaah di masjid atau di pos, gimana Pak Ustadz? Ya. Hukum sholat itu wajib, ya, fardu ain. Sholat 5 waktu itu fardu ain. Nah, sedangkan sholat berjamaah di masjid itu fardu kifayah. Nah, jadi ulama memang ikhtilaf, tapi yang jumhur itu menyatakan bahwa sholat berjamaah di masjid itu fardu kifayah. Arti fardu kifayah itu jika sudah ada yang menunaikan di masjid, maka gugur dosanya. Jadi kita tidak akan terkena dosa untuk tidak sholat berjamaah di masjid. Nah, tapi bagi orang-orang yang tinggal di area yang dekat masjid, maka tentu itu lebih diutamakan sholat di masjid, gitu.
Nah, untuk security bagaimana? Ya, itu tinggal disampaikan kebijakannya. Apakah memang diperkenankan sholat di pos atau harus di masjid? Jika harus di masjid, maka pintu gerbangnya harus dikunci, berarti kan ditutup untuk menjaga keamanan. Nah, kita bisa sholat di masjid. Ya, misalkan ada tulisan mohon maaf sedang sholat. Nah, biasanya kalau misalkan tamu yang mengerti, ya, dia akan tunggu di situ. Tapi bagi tamu yang tidak mengerti, kadang-kadang juga culas, gitu ya. Nah, itu Ya. tentu dalam kondisi bagaimana? Dalam kondisi memang kita merasa aman di situ, aman, nyaman, tidak ada apa-apa gitu ya. Tapi dalam kondisi kita khauf, sampai ada salat khauf ya. Khauf itu kan kita khawatir, misalkan nih lagi musim maling, ya lagi musim maling, maka harus dijagain misalkan sebagai ikhtiar kita ya. Karena dalam Islam pun ada namanya salat khauf, salat dalam kondisi takut, salat dalam kondisi perang misalkan. Nah, dalam kondisi perang ini, sholatnya bisa kita atur biasanya. Ya, misalkan sip-sipan sebagian, sholat berjamaah duluan, sisanya tungguin di penjagaan. Ya, nanti kemudian perang. Gitu. Nah, kalau misalkan bisa begitu ya aman. Tapi kalau security cuma satu, dalam kondisi sedang khawatir, maka langkah baiknya tetap di pos saja. Gitu ya. Nah, dalam kondisi memang khawatir keamanan. Karena kewajiban tugas keamanan adalah untuk menjaga keamanan tentunya ketika dalam kondisi khauf tadi ya, kondisi khauf. Tapi kalau kondisinya aman, nyaman, tidak ada masalah gitu ya, ya kunci saja, silakan sholat berjamaah untuk mendapatkan 27 pahala berjamaah, 27 derajat ya, karena sholat sendiri hanya satu pahalanya. Tapi kalau berjamaah itu 27, tentu kita ingin mendapatkan yang lebih daripada cuma satu gitu ya. Gitu ya. Jadi tahapannya bagaimana? Pertama, jika kondisinya aman, ya bisa dipastikan aman dan sebagainya, silahkan. Lebih baik afdol sholat berjamaah di masjid. Pintu bisa dikunci dulu, ada tulisan yang mohon maaf sedang sholat. Tuh. Tapi kalau kondisinya sedang tidak aman, misalkan ada banyak lagi musim pencurian, misalkan ya, maka ya tidak apa-apa, ya tidak sholat berjamaah. Yang penting harus sholat. Kalau sholat yang ditinggalkan, tidak boleh ditinggalkan. Bahkan perang pun tetap wajib sholat. Dimana sholatnya bisa di pos, yang penting tempatnya bebas dari apa namanya najis gitu ya, bersih, tidak ada najisnya, menghadap kiblat dan sebagainya ya, untuk itu menjaga keamanan gitu ya. Nah, kalau petugas posnya lebih dari satu, ada 2 orang misalkan atau 3 orang, bisa sip-sipan, nah kamu sholat jamaah dulu deh biar aku yang jagain, nanti tukeran misalkan. Nah, bisa begitu ya. Jadi yang satu sholat berjamaah dulu ke masjid kalau 3 orang ya, sama penduduk misalnya, sama orang-orang lain, nanti yang satu balik ke pos, 2 orang langsung ke masjid untuk sholat berjamaah berdua gitu. Nah, jadi silakan diatur saja, intinya memang untuk sholat berjamaah bagi petugas keamanan itu tadi kondisional tadi gitu ya. Allah alam bisawab. Gitu Pak Mul. Ya, baik, syukran Ustaz. Afwan. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang diberikan. Di sini ada pertanyaan di kolom chat, Ustaz izin bertanya. Kalau kita sedang safar, tapi sebenarnya kita bisa berhenti untuk sholat ketika azan, tetapi kita kan untuk orang safar dikasih rukso ya, privilege untuk dijamak sholatnya, dan sikap kita seperti apa. Lalu Ya. Untuk sholat tepat waktu lebih mending keadaan seadanya atau berbersih badan dulu tapi sholatnya di akhir waktu mungkin. Ya. Kalau yang pertama sedang safar itu memang mau kita jamak mau tidak dijamak itu posisinya sama. Jadi tidak ada yang dilebihkan. Apakah jamak qasar lebih baik di sisi Allah ataukah sholat normal lebih baik di sisi Allah? Tidak. Kedua-duanya sama. Ya, rukhsah itu adalah bonus hadiah yang Allah berikan sebagai kemudahan. Jadi bagi kita tinggal pilih saja maunya bagaimana. Nah, itulah mudahnya Islam gitu ya. Misalkan kita sedang perjalanan misalkan, terus azan, bisa berhenti, ya tinggal disepakati aja di mobil itu. Kita mau sholat nggak sekarang nih? Kita sholat tepat waktu deh, nggak usah di jamaah. Ya silahkan. Ya, sambil istirahat misalkan di rest area berhenti istirahat untuk sholat. Tapi kalau misalkan kita ngejar ada pertemuan, ya, ada janji jam sekian, kalau kita berhenti akan lama karena sholat itu kan butuh kamar mandi dulu, mungkin ada nanti makan dulu dan sebagainya. Kita bablas aja, kita jamak akhir misalkan, dijamak saja di akhir, itu juga tidak masalah. Jadi kedua-duanya itu adalah solusi yang Allah berikan kepada kita umat Islam sehingga kita tidak bingung.
Ya, tidak ada yang dilebihkan satu di antara duanya. Apakah mau dijama lebih bagus daripada yang tidak dijama, atau sebaliknya tidak dijama lebih bagus daripada dijama. Tidak, kedua-duanya sama. Kedua-duanya sama. Kita sedang menjalankan solusi yang Allah berikan bagi orang-orang yang sedang safar. Gitu. Nah, jadi yang mana saja, ya silakan diambil saja mana yang mungkin lebih efektif, efisien menurut pandangan teman-teman saja. Ya, kayak saya misalkan ada jadwal ngisi misalkan pengajian di daerah mana, ya itu sudah masuk dalam perjalanan untuk boleh jamak misalkan. Karena saya setuju dengan pendapatnya Imam Syafi'i, misalkan harus ada jarak 85 km ketika kita ingin berjamak proses sholat kita. Maka saya memilih untuk menjamak saja. Gitu. Kenapa? Karena efektivitas waktu. Bahwa saya harus tepat waktu tiba di sana. Nah, ketika perjalanan ya sudah nanti saat sholat digabung aja di sana. Ya, karena estimasi perjalanan saya sampai di sana itu adalah jam berapa misalkan. Itu sudah lewat waktu zuhur misalkan. Sampai sana udah asar. Nah, sudah saya ambil jamak takhir. Gitu. Tapi kalau misalkan satu ketika saya juga pernah memilih sholat yang jamak takdim juga sama, misalkan dalam perjalanan pulang dari Bandung ke Bogor misalkan, kemudian jalan, kemudian tiba waktu maghrib, nah kita sholat dulu deh sambil istirahat, capek nih, udah sambil kita istirahat sambil sholat maghrib langsung kita jamak dengan isya, ya kan, lalu kita istirahat dulu, makan dulu sebagainya, sehingga kita pulang lebih santai. Ya, baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Satu lagi ya, Mbak Evi. Ya, insya Allah sudah, kan tadi sudah ada kurang lebih 2 orang penanya ya. Oke. Ini juga sudah mau masuk waktu asar. Terima kasih banyak Ustaz atas pemaparan materi pada kesempatan siang hari ini. Dan akhirnya sampai juga kita di penghujung kajian di kesempatan pekan ini, dan mari kita tutup dengan sama-sama membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, dan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.